Ngajar ini saya, ngajar apa saya dulu ya? Saking banyaknya yang saya ajak organisasi kali, atau pemasaran, lupa. Oh, oke. Biasanya murid yang ingat sama gurunya, ini oke, it's okay. So, siapa lagi yang sudah pernah saya ajar? Siapa lagi yang sudah pernah saya ajar Saya, Pak. sebelumnya? Siapa? Lina, Pak. Mbak Lina. Mbak Lina dulu, dengan saya mata kuliah apa? Kalau tidak salah organisasi semester 3. Kalau tidak salah. Organisasi. Oke, berarti udah pernah ya. Mungkin sekelas sama Mbak Roro. Saya berapa kali ngajar. Jadi oke, jadi udah ada yang kenal sama saya. Nggak kaget ya bagaimana saya. Oke, mungkin yang belum pernah saya ajar sebelumnya, silakan bertanya kepada Mbak Roro atau Mbak Mbak siapa tadi, saya lupa, ya yang sudah pernah saya ajar. Bagaimana? Galak kah? Nilainya gampang kah? Nilainya susah kah? Silakan bertanya sendiri. Kemudian ini berarti semester 4, 3, 4, semester berapa ini semuanya? 5, Semester Pak. 5, Pak. Semester 5, oke. Semester 5 berarti ritmenya harus khusus. Ritmenya harus khusus. Kenapa? Karena semester 5 biasanya udah mulai oleng, kapalnya udah mulai oleng, jadi harus dimotivasi lagi. Udah mau lulus, tapi juga sudah senior, jadi harus dimotivasi lagi. Oke, good. Nah, jadi saya tidak perlu perkenalan, lama-lama. Jadi kebetulan pertanyaan berikutnya, apakah ada yang sedang berada di Indonesia? Apakah sudah ada yang sedang berada di Indonesia sekarang? Maka ada yang sedang berada di Indonesia? Ya? Semua di Taiwan. Apakah ada yang di luar Taiwan sekarang? Apakah ada yang Ada, Pak. Saya ada di Di Indonesia. Hong Kong, Pak. di Hong Kong? Ada yang di Arab Saudi? Jepang. Oh, Ada, Jepang. Pak. Oke. Di Oh, Jeddah ada, Pak. Di di Jepang, Jeddah Pak. ada. Di Jepang ada. Oke. Berarti Di Jepang. perbedaannya sekarang jam berapa di Jepang? Sekarang jam 12:18. Oke, berarti 12 sekarang saya di 11, 18. Yang di Arab tadi masih apa? Saya Asep, Pak. Oh, Pasar Asep. Itu murid saya dulu ya? Iya, organisasi. Oke, organisasi. Sekarang jam masih pagi harusnya. Jam 9, 6 10. lebih 20. Oh, jam 6 lebih 20. Oke, oke. Good. Oke. Oke, kalau begitu saya nggak perlu perkenalan lama-lama. Jadi yang sudah mengenal saya, berjumpa kembali, jangan bosan. Eh, Kalau yang belum kenal dengan saya, nama saya Aditya Nugroho. Aditya Nugroho. Saya sekarang domisilinya di Taiwan. Sekarang saya domisilinya di Taiwan. Saya kemarin sudah lulus, kemudian saya bekerja di Taiwan. Kemudian asli saya adalah Malang, Jawa Timur. Jadi kalau yang ada orang Jawa Timur atau orang Malang, eh, halo, kita satu daerah. Kemudian saya sudah bekerja saya lulus dari National Cheng Kung University Taiwan dan S2 S1 saya dari Brawijaya University atau Universitas Brawijaya. Saya mempunyai banyak sekali pengalaman kerja di mulai dari saya bekerja dari tahun 2012. Saya nggak tahu 2012 teman-teman sudah lahir atau belum, atau SD, SMP, SMA, nggak tahu. Saya sudah kerja dari tahun 2012. Kenapa? Udah lahir lah, Pak. Sudah lahir ya, SD, SMP, SMA, atau SMP kayaknya. SMP. Oke, good. Jadi masih sebaya lah kita masih sebaya lah. 2012 saya udah mulai kerja. 2012, kemudian sekarang saya menjadi tutor di UT dari tahun 2019. Jadi berapa tahun yang lalu? 2019, sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Iya, sudah dari 2019. Jadi
Saya sudah melihat banyak sekali pergerakan, UT dari yang awal saya bergabung sampai sekarang perkembangannya sangat pesat sekali. Begitu juga dengan mahasiswanya. Mahasiswanya sih ya 11-12 mahasiswanya. Kayaknya 11-12. 11-12, trennya biasanya kalau yang semester 5, 6, 7 ini sudah mulai oleng, tapi tetap tetap terus berjalan supaya lulus ya. Oke. Kemudian sekarang saya bekerja sebagai dosen di Taiwan, di Zhejiang University Taiwan. Nih, jadi sekarang saya dosen di sana. Oke, itu sekilas tentang saya. Kemudian saya akan, menjelaskan tentang bentar, saya share screen dulu tentang UT, share. Oke, bisa lihat ya, si layar? Sekarang bisa lihat ya si layarnya ya? Bisa, Oke, Pak. kita lihat. Nah, tolong perhatikan, karena setengah jam pertama, saya akan menjelaskan tentang perkuliahan ini, tugas-tugasnya, diskusinya seperti apa, sehingga nanti harapan saya, teman-teman bisa mengikuti dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Sekali lagi, dengan tepat waktu. Kenapa? Karena saya tidak mentolerir adanya keterlambatan. Jadi misalnya nanti terlambat tugas, jadi Anda, teman-teman tidak perlu repot-repot, nge-chat saya untuk, "Pak, minta tolong apakah saya bisa mengumpulkan tugas?" Jawabannya tidak. Jadi sudah saya jelaskan tidak perlu repot-repot, berusaha untuk, meminta saya untuk meringan, tidak, karena saya tidak akan memberikan, eee, tambahan waktu apabila ada keterlambatan tugas. Kenapa? Karena saya sudah menjelaskan di pertemuan pertama. Oke, jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, kemudian, apalagi ya? Oke, kita lanjut ya. Ini ada berapa orang yang join nih? 20, ada 20, 26. Oke, 26. Oke. Kita berada di mata kuliah manajemen strategik. Nah, ketua kelasnya Mbak Kusnul kah? Atau siapa? Mbak Kusnul Khotimah ketua kelasnya? Ketua kelasnya siapa? Bukan Pak, Kak Uut. Kak Oh, Uut. Mbak Uut. Mbak Uut, Iya. minta tolong dong saya masukin di grup WhatsApp. Sudah Pak. Oh udah? Sudah Pak. Oh serius? Oh cepat sekali. Iya. Oke, Iya good. Pak. Nah, kalau kayak gitu berarti saya langsung saya minta tolong ke Mbak Uut untuk membantu saya mengisi absensi setiap minggunya. Nah, nanti teman-teman nih kalau mau izin, langsung izin ke Mbak Uut atau inform Mbak Uut ya. Karena saya fokus ke materi biar nanti, Mbak Uut saya minta tolong bantuannya untuk membantu saya mengisi absensi. Jadi nanti di pertemuan ke-8 Mbak Uut minta tolong mengirimkan ke saya ya, ininya, absensinya, saya baru kirim ke grup Mbak Uut. Saya baru kirim ke grup. Itu ada file absensi, nanti minta tolong dikoordinir ya. Oke. Manajemen strategik ini kita nanti akan belajar mengenai, eee, gambaran utuh ya tentang manajemen strategik. Jadi nanti kita akan belajar mengenai, teori-teori, kemudian banyak banyak teorinya jelas, teori, kemudian analisis lingkungan bisnis, kemudian skenario permasalahan yang ada di dunia nyata. Kemudian nanti teman-teman juga belajar membuat matriks. Nah, menurut saya ini menarik dan penting karena ini nanti kalau misalnya teman-teman punya usaha, punya bisnis, teman-teman bisa melihat kondisi atau posisi bisnis teman-teman ini berada di posisi yang sehat atau tidak, seperti itu. Jadi kita nanti belajar ada teori dan ada prakteknya. Prakteknya nanti, kita belajar membuat matriks, kemudian membuat analisa, tuh. Nah, diharapkan nanti dengan teman-teman mengikuti 8 kali pertemuan, eee, perkuliahan manajemen strategik ini
teman-teman mampu menerapkan prinsip dan konsep manajemen strategik dan melakukan formulasi strategi. Namanya saja manajemen strategik. Jadi teman-teman dipersiapkan untuk menjadi seorang manajer, seorang leader, seorang pemilik bisnis yang akan membuat sebuah strategi atau ide konsep bisnisnya. Oke, jadi teman-teman nanti adalah seorang leader yang dipersiapkan untuk membuat strategi, ahli strategi untuk bisnisnya. Seperti itu. Ini adalah gambaran umum dari mata kuliah manajemen strategik. Tidak perlu khawatir, tidak perlu susah, tidak perlu khawatir mata kuliahnya akan susah karena di mata kuliah ini tidak terlalu banyak hitung-hitungan, oke? Mata kuliahnya ini tidak terlalu banyak menghitung. Oke. Ada yang sedang mengambil mata kuliahnya Pak Ferry ya semester ini. Pak Lai Ferry, Pak Ada, Ferry. Pak. Ada. Ini itu lebih Iya, susah. Tadi manajemen keuangan. Ya, itu lebih susah. Makanya ditaruh di siang hari karena lebih susah. Nah, jadi setelah kena Pak Ferry yang pusing-pusing masalah keuangan, Pak Ferry dosen di UT dia. Sorry, Pak Ferry dosen di Taiwan juga sama kayak saya. Ya di Fujian University, saya di Zhejiang University, sama-sama di Taipei. Ya, Furen, kalau mandannya Furen University, kalau saya di Zhejiang University, kita sama-sama dosen. Nah, setelah pusing-pusing dengan Pak Ferry, dengan saya nggak terlalu pusing, jadi santai, tapi tidak boleh terlalu santai ya, karena kita sekolah ini, jadi gitu. Oke, next. Berikut ada penilaian tugasnya 50%. Jadi karena tugas ini ada 50%, sekali lagi saya ingatkan karena tugas ini 50%, jadi kerjakan tugasnya. Kerjakan tugasnya. Kita semua sibuk, teman-teman sibuk, ada pekerjaan, saya juga sibuk. Tidak ada yang menganggur, jadi kerjakan tugasnya dengan baik. Oke, karena ingat teman-teman di sini membayar uang SPP untuk sekolah. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah mengerjakan tugas supaya kita tahu, kita berlatih. Oke, berlatih dengan mengingat kembali melalui tugas. Salah satunya dengan selain mengikuti perkuliahan juga mengerjakan tugas. Jadi memang saya tahu sebagai mahasiswa ini capek, banyak tugas, tapi ya memang itu yang harus dilakukan karena ini adalah proses hidup kita untuk menimba ilmu. Oke. Tapi kalau yang sudah pernah mengikuti kelas saya rasa tugasnya nggak terlalu susah ya, saya rasa. Menurut pendapat saya nggak tahu kalau yang kayak Mas Asep, kemudian Mbak Roro atau Mbak Sri tadi yang sudah mengikuti yang sudah pernah mengikuti kelas saya, harusnya sudah terbiasa dan harusnya tidak terlalu susah. Oke. Diskusi 30%, nanti kita akan banyak berdiskusi di dalam kelas, oke? Sekali lagi di dalam kelas nanti akan banyak sekali diskusi, saya akan melontarkan pertanyaan. Saya tidak di sini saya bukan penyiar radio ya, sekali lagi di sini saya bukan penyiar radio. Jadi teman-teman di rumah diem mematikan kamera, mendengar saya berbicara. Kemudian kalau saya ngomong sendiri, teman-teman tertidur, tidak. Saya bukan penyiar radio, sehingga saya butuh komunikasi dua arah. Tenang saja, ketika teman-teman bertanya, teman-teman menjawab pertanyaan, akan saya beri poin 1. Oke, saya tunjukkan nanti penilaian saya dengan jelas di pertemuan pertama ini. Oke. Diskusi nanti juga akan ada di LMS. Jadi ada diskusi di kelas, ada diskusi di LMS. Oke, jadi banyak sekali kesempatan untuk menambah poin dalam kelas saya. Lakukan dengan baik, niscaya nilainya bagus. Kalau nggak datang kelas, kemudian nggak mengumpulkan tugas, tidak melakukan diskusi ya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu ya? Ya, saya sudah memberikan fasilitas, teman-teman harus uh, me- apa ya teman pertama. Sekilas tentang background atau latar belakang dari manajemen strategik. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sebelum saya masuk ke bawah.
Belum? Oke. Di sini ada forum perkenalan. Silakan memperkenalkan diri. Saya sudah perkenalan di sini. Kali aja dapat jodoh. Yang belum dapat jodoh, silakan memperkenalkan diri. Cuma 3 orang. Oke, silakan memperkenalkan diri. Kali aja berjodoh di UT. Ini ada dengan dengan dari Mbak Nurul Arafah dari Provinsi Kalimantan Utara. Salam kenal. Kemudian ada Mbak siapa ini? Mbak Nurhayati Aprilia Pertiwi dari Taiwan, dari Lampung. Oke. Silakan memperkenalkan diri di forum ini, saling kenal. Kemudian karena nanti kita juga ada kerja kelompok. Mbak Kusnul Khotimah, New Taipei City di Sinpei. Oke. Dari di Sinpei. Oke. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Saya juga di Taipei. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya kita bisa bertemu di Taipei main station, wajah saya yang ini, jadi diingat-ingat. Ketemu silakan sapa. Oke, berikutnya Ya, tata Pak. tertib tuton. Nah, berikutnya tata tertib tuton. Dalam LMS ini, si layar ini akan banyak diskusi, ada diskusi nanti silakan jawab diskusinya, diketik saja, tidak perlu attach atau mengupload file, tidak perlu. Jadi diskusi yang ada di si layar silakan diketik melalui handphone atau melalui laptop atau PC, terserah. Pastikan dikerjakan ya, dan yang nggak perlu di-attach tuh. Kemudian jangan mencontek punya teman, jangan copy paste, oke. Ya walaupun pertanyaannya saya biasanya mahasiswa ini pinter-pinter, mahasiswa ini bilang, "Ya ya sumbernya satu Pak, dari buku, paket." Kemudian pertanyaan cuma satu, jawabannya pasti sama. Ya saya tahu, tapi ya bisa dipahami, pertanyaan satu, sumbernya satu, pasti jawabannya ada yang sama. Cuman coba, dengan, bahasa sendiri untuk pemikiran orang pasti beda-beda. Coba dengan bahasa sendiri menjawab pertanyaan yang ada, tuh ya. Oke. Oke, kemudian menyelesaikan tugas tuton, aturan menyelesaikan tugas tuton. Karena sudah semester 5, pasti sudah terbiasa. Tugasnya di pertemuan ke berapa aja tugasnya biasanya di UT? Pertemuan ke? Coba di pertemuan ke berapa? 3, 5, 7. Betul sekali, di Bapak. pertemuan 3, 5, dan 7. Nah, dikumpulkannya di pertemuan ke 4, 6, dan 8. Oke, karena tugasnya dikasih di pertemuan 3, 5, dan 7, tugasnya dikumpulkan di pertemuan ke-4, 6, dan 8. Tapi saya memberikan tugasnya semua di pertemuan pertama. Nah, enak kan? Berarti masih ada waktu 7 minggu untuk mempersiapkan. Terus tugasnya dikumpulin kapan, Pak? Tugasnya karena saya baik hati dan tidak sombong, maka silakan kalau misalnya tugas ke-1 nanti ya kumpulkan aja di pertemuan ke-4. Nanti tugas kedua kumpulkan di pertemuan ke-6. Ya sama. Cuman supaya tujuan saya adalah kenapa saya menjelaskan semuanya di awal, supaya teman-teman ada kesempatan untuk mengerjakan lebih lama. Harapannya supaya tidak terlambat mengumpulkan tugas dan tidak bentrok dengan tutor-tutor yang lain. Karena kadang tutor ini semuanya diberikan di pertemuan ketiga. Jadinya pusing dong. Aduh, ada 3 mata kuliah nih, ngerjainnya seminggu semuanya. Nah, oleh karena itu saya berikan semua di awal supaya lebih longgar. Oke. Kemudian, nah ini yang paling penting. Tolong kumpulkan tugasnya dalam bentuk Word, Microsoft Word. Oke, sekali lagi, kumpulkan tugasnya dalam bentuk Microsoft Word. Ya. Bukan PDF, bukan tulisan tangan yang difoto. Saya ulangi, kumpulkan tugasnya dalam bentuk Word, bukan PDF,
bukan tulisan tangan yang difoto dengan handphone. Kenapa? Alasannya supaya saya lebih mudah memberikan komentar dan mengkoreksi. Oke. Apalagi kalau misalnya itu tulisan tangan udah difoto. Oke. Teman-teman sekarang saya yakin sudah punya handphone semua. Sekarang bisa download Microsoft Word untuk handphone. Oke, itu juga bisa. Ketik saja di situ, langsung upload ya. Udah nggak zamannya sekarang tulisan tangan kemudian difoto. Kita semua udah hidup berdampingan dengan teknologi. Oke. Pak, kalau semisal saya nggak punya laptop atau nggak punya apa namanya, telepon genggam rusak atau laptop saya kebetulan lagi rusak. Gimana Pak, saya nggak bisa upload tugas. Ya, caranya ya silakan pinjam ya, kemudian memang memang terkesan keras, tapi memang ini yang harus ya kita belajar jadi harus punya modal atau silakan misalnya minta tolong temannya upload, berikan ID ID si layar dan password-nya ke temannya, minta tolong upload-kan, kebetulan laptop saya rusak nih, bisa minta tolong nggak upload-in tugas saya? Tugasnya sudah saya kerjakan kok. Jangan tugasnya nggak dikerjain, temannya suruh upload ya, itu namanya, menyusahkan. Jadi kerjakan tugasnya dulu, "Ini tugas saya udah saya kerjain, tapi laptop saya rusak, minta tolong dong, upload-in si layarnya, ini password saya, ini, eee" username saya gitu. Saya rasa temannya kalau misalnya tem pastilah mau membantu, dari 30 ini pasti mau membantu. Berikutnya, untuk tugas tolong kerjakan jauh-jauh hari. Kenapa? Karena biasanya di hari Sabtu Minggu ini si layar ini, eee, nge-lag atau nge-freeze atau nggak bisa diakses karena terlalu banyak pengguna ya. Untuk menghindari hal-hal semacam ini, tolong upload-lah jauh hari sebelumnya, misalnya 4 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, seperti itu ya. Sudah saya ingatkan di awal, jadi nanti kalau semisal ada yang berargumen, "Pak, kemarin si layarnya, eee" ngadat nih, nggak bisa diakses, saya nggak bisa upload. Sekali lagi, saya tidak mentolerir karena saya sudah mengingatkan upload kerjaannya jauh-jauh hari sebelum deadline. 3 hari, 4 hari sebelum. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya, di si layar, ini saya sudah menuliskan semua dari sesi 1 sampai sesi 8. Semuanya udah lengkap ya. Dari sesi 1 saya jelaskan nanti tujuan pembelajarannya apa, pokok bahasanya apa, materinya apa. Jadi silakan teman-teman download di materi. Jadi PPT atau PowerPoint atau materi semuanya sudah saya upload. Sekali lagi, materi, PPT, perkuliahan setiap minggunya sudah saya upload di setiap sesi. Oke, jadi jangan ada yang tanya lagi, "Pak, materinya mana?" Sudah saya upload semua di sini. Ada materi pertemuan 1, kemudian ada materi pertemuan 2, ada materi pertemuan 3, semuanya sudah saya upload, oke. Silakan download terlebih dahulu, jadi tahu, "Oh, bapaknya hari ini mau membahas apa?" Kayak gitu ya. "Bapaknya hari ini mau membahas apa? Apakah ada diskusi?" Seperti itu, oke. Berikutnya, setelah ada materi sudah saya upload, kemudian ada diskusi. Diskusi juga sama. Diskusi sudah saya cantumkan mulai dari sesi 1 sampai sesi 8. Sekali lagi, diskusi sudah saya cantumkan, sudah saya publish, dari pertemuan pertama sampai pertemuan 8. Oke, sekarang ini penting, tolong diperhatikan. Jadi jangan ada yang tanya lagi ya, bentar ini ada yang salah nih. Edit edit edit,
Oke, bentar. Oke, diskusi 1. Diskusi 1, deadline-nya semua diskusi dari diskusi 1 sampai 8 deadline-nya pada pertemuan ke-8 ya. Diskusi paling lambat pada pertemuan ke-8 tanggal 9 Juni 2024. Sekali lagi, semua diskusi mulai dari diskusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua deadline-nya pada pertemuan ke-8 tanggal 9 Juni 2024. Oke, sekali lagi ya, deadline-nya semua diskusi di pertemuan ke-8 tanggal 9 Juni 2024. Di sini sudah ada pertanyaannya, silakan dijawab. Oke, sekali lagi mulai dijawab. Jangan dadak. Oke. Kalau mau menilai yang bagus maksimal, jangan dadak. Jangan mendadak. Oke. Satu-satu, oh diskusi ini, nganggur nih, ngerjain diskusi yuk. Oh, cuman satu, pertanyaan cuma satu. Oke. Kalau Anda rutin, maka Anda akan lebih enteng kerjanya. Oke, kalau apa namanya, bertahap demi tahap pasti tidak kerasa, tapi kalau langsung semuanya 8 minggu pasti kerasa. Oke, kerjakan secara bertahap. Kalau semisal ada yang mencoba terus kemudian, "Pak, ternyata saya nggak bisa reply jawabannya," segera lapor ke saya, oke. Saya coba utek-utek di, ininya, si layarnya, terkadang soalnya, ada yang nggak bisa reply. Jadi kalau misalnya kejadian, "Saya nggak saya nggak bisa reply nih, diskusinya Pak," lapor ke saya lewat grup ya, atau chat saya. Oke. Di sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Sesi 2 sama, ada background atau pendahuluan, ada materi, ada diskusi. Diskusinya juga sama, diskusinya itu nanti, maksimal tanggal 9 Juni ya, sudah ada di sini semua. Ini ada jamnya nih, ini sudah mulai mulai bisa dikerjakan. Sesi 3 ini juga sama, ada background, ada materi, PPT, ada diskusi. Nah, diskusinya sama, deadline-nya tanggal 9 Juni. Nah, sekarang masuk ke tugas pertama. Nih, tolong diperhatikan ya, tugas pertama. Tugas pertama sudah mulai bisa dikerjakan. Sekali lagi, tugas pertama sudah mulai bisa dikerjakan dari kemarin. Ya ya, saya ngomongnya hari ini jadi ya boleh sudah bisa dikerjakan mulai hari ini. Deadline-nya nih, deadline-nya tanggal 12 Mei 2024, masih bulan depan ya, masih panjang. Tapi kalau terlambat saya tidak bisa mentolerir, oke. Tugasnya diketik di Microsoft Word, bukan PDF, bukan tulisan tangan yang difoto. Sekali lagi, bukan PDF, bukan tulisan tangan difoto. Tugas dikumpulkan maksimal tanggal 12 Mei jam 8 malam. Ini sudah ada jamnya. 7.54 PM. PM ini malam. AM itu pagi. Jadi hari Minggu jam 8 malam maksimal. Sudah ada di sini ya. Nah, ketik soal beserta jawaban ditambah alasan. Oke. Ketik soal beserta jawaban beserta alasan. Hmm. Kenapa saya bilang seperti ini? Ada mahasiswa yang dia tidak ada alasannya. Saya potong nilainya. Oke. Atau ada yang cuma soalnya saja, nggak ada jawabannya. Ada, ya. Saya udah bertemu berbagai macam jenis mahasiswa. Ada yang dia cuma nulis soalnya saja, nggak ada jawabannya. Terus saya harus menilai apa coba? Kalau nggak ada jawabannya, oke? Salah Jadi upload ada mungkin, Pak. Nah, mungkin salah upload, mungkin. Tapi kan saya nggak ngerti ya. Ini saya nggak ngerti Iya. kan di-upload saya ini, kemudian saya bingung ini, saya ini harus jawab apa, anyway, but it happen, itu terjadi, ya. Oke, jadi jangan lupa soal, jawaban, alasan. Nah, kemudian tulis nama, kode mata kuliah, tugas 1 sama namanya ya. Kalau tidak ada namanya, bagaimana saya mau masukkan nilainya? Ada 30 mahasiswa,
Saya mau kasih nilai ke siapa? Ya, ada 35. Ini ada 35 mahasiswa. Coba saya mau kasih nilai ke siapa kalau nggak ada namanya. Oke. Kemudian soalnya cuma 5. Oke, soalnya 5 ada di buku modul. Mudah kan? Nah, cicil kerjakan mulai dari sekarang. Supaya apa? Supaya nggak numpuk dengan mata kuliah yang lain. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan dulu untuk tugasnya. Nah, ditanyakan nggak ini sebelum nanti saya lanjut. Belum ada, Pak. Belum. Oke ya, jelas ya. Good. Lanjutkan. Pertemuan keempat sama ada background, ada PPT di sini silahkan di-download, ada diskusi. Diskusinya juga sama, diskusinya maksimal jam pertemuan ke-8 tanggal 9 Juni. Kalau semisal telat ya nggak bisa reply gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke sesi 5. Sesi 5 ada tugas kedua. Jadi tolong diperhatikan sekali lagi. Oke. Tolong diperhatikan untuk sesi 5. Di sesi 5 sama, ini ada materi background, kemudian ada materi pertemuannya, silahkan di-download, ada diskusi, date-nya sama, kemudian ada tugas 2. Nah, tugas 2 itu nanti deadline-nya tanggal 26 Mei. Ya, masih lama, semakin lama lagi nih. Oke, masih panjang, kalau rajin kerjakan. Gak usah kerjaannya nggak usah ini, 1 nomor, 2 nomor gitu. Oke. Kemudian di tugas 2 ini, sama aturannya Microsoft Word, bukan PDF, bukan tulisan tangan yang difoto. Kemudian deadline-nya 26 Mei, keterlambatan tidak saya tolerir, jadi nggak perlu susah-susah tanya saya, "Pak, ini boleh nggak saya upload barengan dengan tugas 3?" Jawabannya tidak, jadi nggak perlu repot-repot ngechat saya. Udah saya keterlambatan tidak ditolerir. Tulis soal jawaban tambah alasan ya. Ya, tambah alasan. Jadi, kenapa seperti ini? Alasannya seperti apa? Sama, jangan lupa beri nama. Oke, ada 35 mahasiswa, saya nggak tahu. Kalau ada yang satu yang nggak diberi nama, mungkin saya bisa nebak. Oh, ini mungkin punyanya ini. Kalau nggak bisa nebak, ada 5 orang nggak diberi nama ya, saya nggak tahu ini punya siapa. Oke, materi yang ini juga ada di buku 10 nomor. 10 nomor, terlalu banyak tak 10 nomor? Enggak lah ya. 10 nomor enggak banyak lah ya. Kayaknya enggak banyak lah. Tes formatif ini kan, tes formatif ini pilihan ganda ya? Tes formatif pilihan ganda ya? Lupa saya. Iya, pilihan ganda, Pak. Kalau Udah formatif. pilihan ganda gampang lah. Pilihan ganda gampang. Iya, gampang lah. Pilihan ganda udah ada jawabannya kan di situ. Di buku paket udah ada jawabannya pun. Tinggal di pilihan ganda teman dikasih alasan ya. Saya nggak usah panjang lebar, kasih alasan 2, 3 kalimat kenapa seperti ini. Oke. Kalau nggak tahu buka di internet, sekarang udah zamannya internet. Kalau bukunya nggak tahu, jawabannya nggak tahu, silakan cari di internet. Sudah punya buku modul semua kan ya? Atau kalau nggak bisa pakai bahan ajar ini, e-book-nya. Oke ya, Bisa. bisa. Oke, ini ya, soalnya ini ya. 2 halaman 540 sama 664. Nomor 1 sampai 5, 10 nomor. Ya, banyak lah. Ya, banyak sih, cuman bisa lah. Ada tugas 2 ada yang ditanyakan? Tugas 2 yang ditanyakan? Belum ya? Masuk sesi 6 sama ada materi, ada diskusi. Bentar, ini show. Ini cuma satu-satu kok materi diskusinya materi cuma apa itu matriks MBTI dan kegunaannya. Udah cari di buku, jawab, gampang. Sambil ambil nginget-nginget nanti kalau ujian. Nah, sesi 7 ini penting. Sesi 7 adalah tugas kelompok presentasi. Nah, tolong diperhatikan.
tolong diperhatikan. Yuk, yang sekarang sedang di luar, yang sedang baru bergabung atau yang sedang makan atau apa, tolong diperhatikan ini penting. Sesi 7 adalah kelompok A. Oke. Di sesi 7 sama ada background, ada materi, ada diskusi. Oke, ada diskusi, datanya sama, ada tugas 3. Nah, tugas 3 ini berupa, ini saya udah tulis semuanya. Tugas 3 berupa presentasi kelompok dengan pembagian kelompok, materi, jadwal presentasi yang sudah saya buat di tabel di LMS. Oke. Jadi tugas 3 berupa presentasi kelompok. Nah, pembagian kelompoknya sudah saya ini atur berdasarkan absen supaya nggak ribet ya, nggak ribet. Oke, kemudian di sini kita lihat tabelnya bersama-sama, ya. Kelompok 1 terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang karena ya semuanya 6 orang ini. Ada Mbak Nurul, Mbak Kusnul, Mbak Hikmah, Mbak Sulesti, Mbak Eka, Mbak Sunanti. Ya. Materinya udah ada di sini, modul 4, presentasinya pada pertemuan ketiga. Jadi start di pertemuan ketiga itu nanti presentasi kelompok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini adalah kesempatan teman-teman untuk belajar juga. Jadi untuk belajar sendiri, kemudian dengan membuat PPT harapannya bisa ingat materinya. Setidaknya saya yakin teman-teman buku modul itu tebal, nggak mungkin kuat belajar sendiri. Jadi dengan presentasi teman-teman bisa mengulang. Oke. Kelompok 2, Mbak Elvin, Mas Nanang, kemudian Casipah, Mbak Kasipah, Inah, Uut, Mbak Nurhayati. Materinya modul 5, presentasinya pertemuan keempat. Oke. Kelompok 3 ada Mbak Linda, Mbak Nafatia, kemudian Mas Muhammad Badarudin, kemudian ada Mbak Winarsi, Mbak Desi, Mbak Trisna. Mas Trisna Arijayadi. Harusnya cowok ya ini ya. Harusnya cowok ya, Mas Trisna. Nah, materinya modul 6, presentasinya di pertemuan kelima. Ada Mbak Nani, Widya, Mas Asep, Mbak Anggi, Muhammad Albas, ini kayaknya orang-orang lama nih. Ini saya udah familiar. Mbak Roro Ajeng. Modul 7, materinya modul 7, presentasinya di pertemuan ke-6. Masih tanggal 26 Mei, ya. Kelompok 5 ada Mbak Dwi Jayanti, Romatul Uma, Uun, Mbak Linawati, Wahid Tamimi, Ajeng Meisa. Ini kayaknya juga ada beberapa yang lama. Orang lama. Modul 8, materinya modul 8, presentasinya di pertemuan ke-7. Terakhir ada Mbak Deni, Mas Didin, Mbak Saina, Kusmini, dan Mbak Nindi. Materinya modul 9 dan pertemuan ke-8. Presentasinya di pertemuan ke-8. Nah, berikutnya. Oke, presentasinya maksimal 15 slide termasuk pembuka dan penutup. Maksudnya kayak halaman pertama dan halaman terima kasih. 15 ini udah termasuk ini. Nah, saya minta setiap orang membuat 2 slide. Jadi kan 15 slide nih, maksimal kan 15 slide. Nah, setiap orang ini saya minta untuk berkontribusi atau membuat 2 slide. Oke. Nah, slide-nya nanti itu tulis nama, misalnya slide nomor 1 sama slide 2 yang buat siapa. Tulis namanya di pojok kanan atas atau pojok kiri bawah, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, terserah. Tulis namanya. Hanya slide 1 sama 2 dibuat oleh Mbak Nurul. Slide 4 sampai 6 dibuat oleh Mbak Kusnul. Slide nomor berapa dibuat sama Mbak Hikmah Arfiti gitu ya. Setiap orang bertanggung jawab membuat 2 slide dan tulis namanya tulis nama pada slide yang dibuat. Ini kenapa bahasa saya belibet ini. Bentar. Saya edit ya. Oke. Tulis namanya
di slide-nya. Misalnya ini slide nomor 1, 2, yang buat siapa? Tulis nama penanggung jawab pada pojok kiri atas, kiri kanan atas. Pojok kanan. Oke, sehingga dengan ini memastikan bahwa setiap kontribusi. Nah, semisal ada yang udah dibagi nih, misalnya kan babnya banyak nih, misalnya babnya ini ada 15 halaman. Dibagi biar cepat, misalnya Mbak Nurul, nanti slide halaman berapa sampai berapa bikin 2 slide. Mbak Kusnul Khotimah halaman berapa sampai berapa bikin 2 slide. Nah, kalau semisal ada yang tidak mengerjakan, ya udah nanti ketika terakhir digabung kan kelihatan nanti siapa yang tidak mengerjakan. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Jadi saya minta setiap orang harus berkontribusi membuat minimal 2 slide. Minimal 2 slide, gak banyak kan? Jadi misalnya nih saya di bagian halaman 1 sampai halaman 5. Dari halaman 1 sampai 5 saya rangkum jadi 2 slide, kemudian saya tulis nama saya Aditya Nugroho di pojok kanan atas. Ini slide ini dibuat oleh Aditya Nugroho. Oke, 1, 2. Jadi kalau semisal ada yang nggak membuat, ya udah nanti eh, apa namanya kan kelihatan kan yang nggak mengumpulkan slide. Nah, nanti yang presentasi juga orang yang membuat itu ya, yang presentasi juga orang yang membuat slide-nya, jangan yang lain. Jadi semuanya akan kebagian waktu untuk berbicara. Kalau benar-benar tidak bisa hadir pada presentasi, direkam di voice note, bukan di voice note, di PPT kan ada insert video recording itu, silakan di insert. Oke, oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi misalnya ada 6, 6 orang ini 6 kali 2 berarti ada 12 slide gitu ya, ada 12 slide. Nanti mau nambah ya boleh 1 2 slide, boleh untuk nambah materi. Kesimpulan misalnya itu boleh ditambah. Sampai sini ditanyakan? Ini ditanyakan. Jadi setiap orang berkontribusi membuat 2 slide ya. Jadi jangan ada yang membuat 4. Bos udah kayak kasihan saya deh yang bikin, jadi menanggung beban 4 slide, nggak usah. Kalau misalnya yang bikin cuman 3 orang, ya udah presentasi 6 slide. Oke, jadi kan tahu saya, oh cuma 6 slide, berarti ada berapa orang yang nggak bikin slide-nya gitu, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi jangan lupa ya, tulis namanya di pojok kiri atas ya, ke kanan atas, kiri bawah, kanan bawah terserah yang membuat slide-nya. Oke. Oke, ini slide ini tanggung jawab saya nih, gitu. Jadi tanggung jawab saya. Pastikan semua orang berkontribusi. Itu untuk tugas 3. Kemudian semua anggota wajib mengupload tugasnya di si layar. Oke. Setiap anggota wajib mengupload PPT-nya di si layar. Oke. Oke. Nomor 2, setiap anggota, sorry, sudah saya tulis ternyata. Setiap anggota wajib mengunggah PPT atau PDF di si layar sebelum tanggal 9 Juni 2024. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak mengunggah PPT atau PDF, maka saya anggap tidak mengerjakan tugas 3 dan terlambat tidak ditolerir. Sekali lagi, setiap orang, setiap siswa, setiap anggota wajib mengunggah PPT atau PDF ke halaman si layar pada bagian tugas 3. Jadi di sini tuh ada ini ya bagian tugas 3 ini masih 50 hari lagi.
Silakan di-upload di bagian tugas 3 sebelum tanggal 9 Juni 2024. Jadi sekali lagi bukan perwakilan kelompok, tetapi setiap orang wajib mengunggah ya. Apabila tidak, walaupun berkontribusi, walaupun mengerjakan tapi tidak mengunggah, ya di sini akan terbaca tidak mengumpulkan tugas dan nilainya 0. Oke. Ya, jadi hati-hati sendiri. Langsung di ini. Oke. Izin bertanya, Pak. Yes, silakan. Dengan siapa? Untuk yang upload tugas 3 ini, Hmm? yang PDF ini, Hmm? apakah gabungan, Hmm? PDF yang gabungan atau cuma slide yang tanggung jawab dianya saja gitu? Oh, oke, good. Pertanyaannya bagus. Saya harapkan ini ya semua terkumpul. Jadi gabungan. Yang pertama, yang gabungan. Jadi yang udah jadi, yang dipresentasikan di kelas ya, gabungannya ya, yang di-upload ya. Itu gabungannya supaya supaya nanti kalau misalnya ada audit dari pusat bisa ketahuan. Oh, ini memang benar-benar kerja kelompok gitu ya. Jadi jangan yang sendiri-sendiri. Sendirinya itu tanggung jawab pribadi kepada kelompok, tapi tugas ini kelompoknya jadi satu. Oke. Kalau Terima misalnya kasih, Pak. Pak, saya nggak diberi tugas nih, saya nggak dikasih gabungan sama anggota kelompok saya ya, berarti mungkin teman-teman tidak berkontribusi, makanya teman-temannya sebel, kok enak gitu, kok enak gitu. Jadi berkontribusilah kepada kelompoknya. Oke ya. Terakhir ada lagi yang ditanyakan, silakan potong saya kalau misalnya ada dipotong kalau ada pertanyaan ya. Sesi 8, kayaknya sesi 8 nggak ada apa-apa deh. Sesi 8 ini nanti sama ada materi, PPT, diskusi. Oke, itu ya. Semuanya dari awal sampai diskusi sudah saya jelaskan. Ada yang ditanyakan. Bentar, saya mau Nah, menjelaskan tentang izin bertanya, penilaian. Pak. Silakan, silakan. Perkenalkan nama saya Nurul. Saya mau bertanya Mm, tentang mm, presentasi. mm, 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 Misalkan saya tidak bisa berpartisipasi dalam presentasi, tapi saya membuat mm, slide gitu kan, Pak. mm, Dan mm, mm, mm. untuk pembicaranya itu diwakilkan sama anggota yang lain, apakah itu bisa? Saya menyarankan untuk voice recording. Pos. Jadi bentar, Oke. jadi entar nih, jadi tahu kan ya di PPT itu ada insert, bagian insert kemudian ada audio, insert audio. Jadi tolong di ini. Jadi kadang-kadang soalnya temennya nggak paham nih. Aduh, sering terjadi karena pembagiannya udah dibagi misalnya halaman 1 sampai 5, halaman 6 sampai 11. Nah, temannya nggak terlalu menguasai. Akhirnya saya yang harus membantu, ya saya nggak apa-apa membantu menjelaskan lagi. Cuman temennya jadi bingung dan gugup. Ya, ya kan ada yang gugup nih presentasi walaupun nggak kelihatan mukanya, tapi gugup. Nah, mending lebih baik yang menguasai materi yang mempresentasikan. Begitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, baik, Pak. Thank you. Ada lagi yang ditanyakan. Nah, sekarang sambil mengumpulkan pertanyaan mungkin yang ditanyakan, saya jelaskan penilaian tugasnya. Sama nih. Saya transparan masalah nilai. Ini adalah nilai akhirnya nanti ada di sini misalnya nilai tugasnya. Jadi nilai tugas ini besar ya, nilai tugas ini besar. Jadi kerjakan tugasnya. Kalau nilai tugasnya bagus ya pasti bagus. Oke, nilai partisipasi. Nah, nilai partisipasi ini komponennya ada kehadiran, keaktifan, dan nilai partisipasi tugas. Jadi kalau tugasnya dikumpulkan 3, nilainya pasti tinggi. Saya jelaskan nilai keaktifan di kelas saya. Nilai keaktifan, bisa lihat ya slide-nya ya, Excel ya. Nilai keaktifan ini di kelas saya, nggak tahu di kelas yang lain, kelas saya ini terdiri dari diskusi kelas dan diskusi LMS. Ya, nanti di setiap sesi, nanti akan ada pertanyaan, nanti kalau misalnya teman-teman menjawab, nanti akan saya beri poin 1, tek, gitu. Nah, di poin 1 gini, namanya siapa, makanya silakan sebut nama, nanti saya beri poin 1. Nah, di setiap sesi nanti akan ada pertanyaan, saya lontarkan pertanyaan, nanti akan ada saya set 1,
saya beri poin 1, 1, 1, 1. Menjawab diskusi LMS juga saya beri poin 1, 1, 1 gitu. Jadi kalau lengkap bisa mencapai 9 nilai lengkap ya, diskusi selalu saya tanya, ada yang menjawab, kemudian saya catat, kemudian menjawab setiap minggu, diskusi LMS dijawab semua minggu, nilai keaktifan ini bisa mencapai 8 tambah 8 berapa? 16. 16 ditambah 80 berarti 96 nilainya. Nah, nanti kalau misalnya ada sesi-sesi tertentu saya beri bonus lagi ya. Sesi bonus lagi. Nilai keaktifan ini kalau misalnya nggak hadir ke kelas maksimal di UT berapa ya? 5 ya? Maksimal kehadiran 5 kali ya? Maksimal kehadiran 5 kali ya? Ya kan maksimal 5 kali ya? Kalau nggak Iya, lebih Pak. dari Iya, 5 5 kali. Mas. Nah, kalau udah nggak hadir 5 kali, nilai keaktifannya ini otomatis akan 0. Dan kalau misalnya nggak mengumpulkan tugas, tiga-tiganya nilai keaktifannya 0. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman diskusi kelas selalu aktif menjawab saya, dan diskusi LMS selalu menjawab, maka nilai keaktifannya bisa mencapai 96. Lumayan. 96 nanti ditambah di partisipasi ini, saya nih 96, let's say 96. Nilai tugas. Misalnya nilai tugas ini kalau semuanya mengumpulkan pasti dapat 100. Kan nilai tugas partisipasi ini dihitung bukan dari nilai tugasnya, tapi nilai tugas 1 ngumpul enggak, tugas 2 ngumpul enggak, tugas 3 ngumpul enggak. Jadi kalau tiga-tiganya ngumpul ya 100%. Nah, kehadirannya 100%, misalnya ini 8 kali ya. Dan udah nilai partisipasinya 98,8. Kemudian nanti masuk ke sini nilai partisipasinya dan nilai tugasnya 90, terus nilai akhirnya 92. Lumayan lah, 90 lebih. Apalagi kalau nilai tugasnya 100. Biasanya teman-teman nilainya 100 karena soal saya gampang. 97. Dah, ini saya fair, saya nggak ada saya tutup-tutupi untuk nilai. Jadi kalau misalnya ada tanya, silakan bertanya ke saya. Ini udah dari pusat. Partisipasi dari saya ya, ini aturan saya kalau partisipasi. Nah, jadi berpartisipasilah dengan aktif. Oke, sampai sini. Ya, fair ya, kita fair aja. Yang kalau yang berkontribusi pasti nilainya bagus. Yang ber-effort, berusaha pasti bagus. Oke. Saya belum ini nggak sih share. Oh, udah ya, udah share ya. Oke, good. Sampai sini ditanyakan sebelum saya masuk ke materi pertama. Ingat, sekali lagi ingat, untuk Mbak siapa tadi? Kelompok pertama, Mbak Nurul, Mbak Kusnul, Mbak Hikmah, Mbak Sulesti, Mbak Eka, Mbak Sunanti. Tugas tiganya presentasi di pertemuan ketiga ya, jangan lupa ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kelompok kami belum siap, boleh tukar. Kalau saya sendiri, pokoknya dari pertemuan ketiga, setiap minggu ada yang presentasi, nggak masalah. Kalau mau tukar sendiri, tapi menurut saya tukar ini repot, karena kan satu anggota ada 6 orang, ya kan. Jadi udah sesuai jadwalnya aja supaya nggak repot. Kalau misalnya terpaksa nggak bisa hadir, yaitu pakai voice note ya, voice recording itu ya. Tuh, tapi usahakan hadir. Jangan nanti saya nggak ada yang presentasi pun gitu. Nggak ada yang jawab pertanyaan karena kan ada sesi pertanya-tanya jawab, nggak ada yang hadir, siapa yang menjawab pertanyaan ya. Itu ya. Ingat ya, kelompok 1 di pertemuan ketiga tanggal 5 Mei 2024. Jangan sampai lupa. Kemudian dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Silakan lihat di layar. Oke. Let's go to the PPT window. Let me check. No, this one. Share. Oke, bisa lihat materi saya. Bisa lihat materi saya? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita mulai diskusinya.
menurut teman-teman, kita berada di mata kuliah manajemen strategik. Menurut teman-teman, mengapa sih kita perlu memulai sebuah usaha? Karena strategi kita kan sekarang seorang mahasiswa manajemen. Kita dituntut untuk mengelola bisnis. Nah, menurut teman-teman, mengapa kita perlu memulai sebuah usaha dan bentar saya stop sharing dulu, saya share semuanya. Entire screen. Oke. Oke. Mengapa teman-teman perlu memulai sebuah usaha? Oke. Mengapa teman-teman perlu memulai sebuah usaha? Oke. Sebutkan nama. Seperti biasa saya beri poin. Oke, yuk mulai. Gantian, Saya saya Pak bukan Widya. ini. Assalamualaikum, Bapak. Satu-satu. Saya Widya, Pak. Satu-satu. Widya. Iya, monggo. Widya. Uun, Widya. ngantri. Ngantri Hikmah, Widya. ngantri. Oke, Mbak Widya, silakan. Bentar saya tulis nama. Pinarsi Widya. Widya Trisnawati bukan? Iya Pak, benar. Oke, good. Yuk. Kenapa? Untuk kemandirian finansial Pak, untuk kemandirian finansial kita. Jadi dengan memiliki usaha sendiri, Betul. contohnya kita tuh dapat mengontrol pendapatan dan keuangan sendiri. Oke. Lalu ini untuk menghasilkan pendapatan lebih, income tambahan gitu Pak. Income tambahan. Sementara ini Mbak Widya punya bisnis kah? Belum ada Pak. Belum Tapi ada. mau Nggak apa-apa, memulai it's okay. Posisi di mana? Taiwan, Hong Kong, di Arab? Taiwan. Oke, di Taiwan, kota Pak. mana? Di Yunlin. Oh, Yunlin. Oke. Iya, Yunlin adem. Enggak sih, panas. Panas banget. Panas. Oke. Thank you Mbak Widya. Yang gantian berikutnya Mbak siapa tadi? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mbak siapa? Ya, saya Uun Kuniri dari Hong Kong. Oh, Mbak Uun Ya. Mbak Uun. I think Apa kabar, Pak? baik. Gimana Iya. kabar? Alhamdulillah baik juga. Baik. Yuk, silakan Mbak Uun. Kenapa kita perlu memulai usaha? Yang pertama kita kan nggak mungkin selamanya bekerja. Usia kita juga nggak mungkin terus aktif. Jadi bekerja. harus punya usaha sampingan untuk bisa menambah income kita gitu. Yes, betul. Oke, boleh. Karena usia kita pasti kalau kerja ikut orang terus capek ya. Pingin punya usaha sendiri. Jadi juragan kos misalnya. Iya. Amin. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Thank you. Yuk, welcome. And then next, siapa yang mau jawab? Izin jawab, Pak. Bentar, Mbak Hikmah dulu deh, Mbak Hikmah dulu, baru Mas Asep gantian. Mbak Hikmah. Iya. Izin jawab. Nama saya Hikmah Arfiti. Saya dari Jepang. Berada di Jepang. Oh, oke. Oke, Ya. Mbak Hikmah. Gimana kabar? Jadi, Sehat? gimana, Pak? Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Libur? Bentar saya nyari namanya. Kenapa, Pak? Saya nyari namanya di absensi Hikmah. Oh iya. Benar-benar Yang atas, Pak, nomor 3. Oh, right. Oke, Mbak Hikmah. Oke. Sekarang bentar, di Jepang udah berapa lama? Belum lama, Pak, baru 2 bulan. Betah? Betah. Jadi tadinya di Taiwan terus ke sini. Oh gitu? Iya. Kenapa? Ini menarik nih, kenapa? Di sini nggak kerja sih, Pak, jadi cuman tinggal ngikut suami. Oh gitu. Suaminya orang Jepang atau orang Indonesia? Orang Indonesia, cuman udah lama Orang kerja di Indonesia kerja di Jepang. Jepang. Gitu. Jadi ikut suami di Jepang. Oh, I see. Terus situasinya lebih nyaman Jepang, Taiwan? Kalau di Jepang ini kebetulan saya di Osaka, terus tempat tinggalnya itu nyaman di sini sih. Karena di sini kan posisinya nggak kerja kan, jadi mau ngapain aja bebas. Jadi lebih enak ya kalau di Taiwan kerja. Jadi masalahnya di Jepang lebih leluasa. Oke. Lebih Kalau leluasa. makanan so Makanan far so good?
Banyak sih toko Indo, toko Vietnam yang Oke, halal, cuman kita harus, halal, heeh. bisa pilih-pilih sih, kan karena emang ada yang Oke. haram gitu. Oke, good good good. Semoga betah ya, dan semoga ada Oke. kesempatan bertemu kembali di Taiwan. Oke, yuk Amin. balik ke materi. Iya. Apa Mbak? Kenapa? Jadi tadi pertanyaannya mengapa perlu memulai sebuah usaha Mulai ya, Pak? usaha, kenapa? Iya, Kenapa? karena, menurut saya untuk Mhm, mengembangkan ide atau kreativitas ya mhm, yang kita punya, mhm, itu kita perlu, memulai mhm, usaha ya. mhm. Terus, misalnya kita punya ide unik, itu kan Mhm sayang ya mhm. kalau nggak dipakai gitu kan. Nah, itu Ya makanya ya kita betul. perlu usaha, misalkan kita punya, seni gitu kan, misal usaha, contohnya misalkan usaha apa aja lah gitu, ataupun kita punya Oh, keterampilan yang kita dapat keterampilan apa, dari bikin-bikin sekolah. apa, iya, Iya, kayak dulu kayak, keunikan. zaman-zaman sekolah itu kayak nyulam, apa ya, cewek itu Iya, nyulam bener, nyulam, yes yes. Well, nyulam, kreativitas gitu. kreativitas. Ya benar, kadang emang kita Mhm, memulai usaha ini adalah untuk menyalurkan hobi dan kreativitas kita, right? It's okay, iya. good. Nah, thank you Mbak Hikmah, good Iya, jawabannya. terima kasih, Kak. Berikutnya siapa tadi? Mas Saya, siapa Pak. yang Saya, siapa? Pak. Mas siapa? Asep? Mas Asep? Iya, Pak. Oke, silakan Mas Asep. Ya, Pak, saya mencoba untuk menjawab. Menurut saya, mengapa kita harus Mhm, memulai usaha dari sekarang? Yang mhm, pertama, itu input mhm. berbanding lurus dengan output. Jadi semakin Oke. kita rajin, maka pendapatannya juga semakin besar gitu. Jadi motivasinya tinggi, Pak, untuk mendapatkan Oke. uang. Itu menurut saya. Oke, Terima kasih. oke, jadi sama-sama. Oke, jadi kalau gaya hidup kita ini banyak ya, kayak di Shopee harus banyak yang harus di-check out, banyak harus di-check oh maka pendapatan kita juga harus banyak supaya kita bisa semakin banyak berbelanja. Oke, good good, masuk akal. Oke, berikutnya ada yang lagi yang mau jawab? Ayo, terakhir. Saya, Pak. Saya, Boleh, Pak. Saya, Pak. Nanti masih ada pertanyaan. Krisna. Oke, saya Pak. Cowok. di bawah masih ada Saya Pak. pertanyaan. Ayo Mas Ah, Krisna ya. dulu, siapa tadi? Ayo Mas Krisna, nanti bawah ada pertanyaan kok. Krisna Oh, siapa? saya perkenalkan, nama saya Trisna Arijayadi, saya dari Ah, Taichung. oh di Nah, Taichung. Oke. kenapa kita harus Gimana Mas? memulai suatu usaha itu? Yang pertama itu kita bisa mendapat keuntungan sendiri, tuh. Dan yang kedua Oke. itu kita dapat membuka peluang kerja untuk orang lain. Itu betul, membuka lapangan kerja baru bagi orang Iya. lain. It's good good good, masuk Dan yang akal. ketiga itu kita itu menyediakan kebutuhan untuk masyarakat, gitu loh. Betul. Karena kalau Ada kita kebutuhan. tidak membangun suatu usaha atau kita tidak membuat barang dan jasa itu, kita sulit memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitaran kita, Betul. Ya istilahnya gitu. hitung-hitung memberdayakan potensi sosial Iya, sekitar Pak, kita. betul. Betul. Berapa Betul. lama di Taichung? Saya udah 4 tahun, Pak. Oke, sudah lama berarti udah adapt. Di pabrik apa ikut perusahaan atau pabrik apa? Saya pabrik sayuran, Oke, enak dong. yang apa ya, yang kerjasama dengan Family Mart. Di Family Mart. Oke, good. Iya. Semoga betah. Siap, Pak, makasih. Oke, yuk. Nah, nanti ada pertanyaan berikutnya, don't worry. Oke. Komponen massab dan evolusi manajemen. Nah, tujuan perusahaan ini, kenapa kita melakukan usaha? Kenapa sih saya tanya, kenapa sih kita harus melakukan usaha? Jelas, kita pengen apa, supaya kita bisa kaya. Oke, kemudian bagi ke perusahaan yang udah gede, kita pengen saham kita ini go public. Kalau go public apa? Semakin banyak orang yang tanam investasi di perusahaan kita. Akhirnya apa? Modal kita, kapital kita semakin gede. Oke, akhirnya kita bisa mengembangkan usaha kita. Jelas. Kemudian kenapa kita perlu melakukan usaha? Pertama adalah menjaga stabilitas penjualan kita ya. Sales kita terus meningkat, laba kita meningkat, dan yang paling penting menjaga kelangsungan hidup. Nah, banyak sekali alasan yang termasuk dikatakan tadi oleh Mbak siapa tadi itu? Mbak Wid no no Mbak bukan Mbak Widya, Mbak Widya ya. Mbak Hikmah. Mbak Hikmah kalau misalnya menyalurkan hobi kreativitas, right. Mbak Uut bisa nih lewat sini. Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan pasar, karena kebutuhan pasar. Yes, betul, boleh Mbak Uut. Ntar saya tulis ya, Mbak Uut. Agak bingung nih, Uun dan Uut. Uut dan Uun. Ntar.
Oh, lewat chat juga boleh ya, kalau misalnya mau ini lewat chat juga boleh. Oke, entar, oke, oke, lanjut dulu ya. Oke, nih diskusi yang kedua, ini masih ada yang dari tahun lalu nih. Namanya Mbak Triwasih. Oke, diskusi yang kedua. Bagaimana cara teman-teman untuk mencapai tujuan dari perusahaan? Oke, kita kan tadi kan ada tujuannya untuk memperoleh laba, ada yang menjaga kelangsungan hidup, meningkatkan penjualan. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya untuk mewujudkan tujuan perusahaan itu? Paham pertanyaannya ya? Tadi kan, tujuan perusahaan ini adalah menciptakan laba, menjaga stabilitas penjualan, menjaga kelangsungan hidup, kemudian apa tadi itu, ya, meningkatkan profit lah. Kira-kira gimana caranya untuk mencapai tujuan perusahaan itu? Nah, teman-teman kan sudah mengambil mata kuliah manajemen pemasaran nih, keuangan, personalia, ya kan? Udah semester 5 kan, pasti udah ngambil pemasaran, keuangan, personalia, operasional. Coba kaitkan mata kuliah yang sudah teman-teman ambil di semester sebelumnya ini dengan langkah-langkahnya gimana? Kira-kira mata kuliah manajemen keuangan, apa yang harus dilakukan? Yuk. Nah, diskusi lagi. Sebutkan nama, kemudian saya catat namanya. Sudah ngambil nggak sih mata kuliah manajemen keuangan sudah ngambil? Manajemen keuangan sudah ngambil? Boleh, Mbak Roro aja yang jawab lewat chat boleh. Manajemen Ya. keuangan baru semester ini, Pak. Oh, Pak Ferry tadi ya? Iya. Diajari apa sama Pak Ferry tadi? Diajari apa? Galak nggak orangnya? Baik nggak? Baik nggak sih? Baik lah ya, nggak pernah makan orang. Ini manajemen personalia sudah. Belum, Pak. Pemasaran sudah belum? Pemasaran sudah lah harusnya. Sudah semester kemarin, Pak. Terus apalagi manajemen keuangan, pemasaran, personalia, manajemen strategik ini biasanya paling akhir soalnya dia semester akhir. Yuk, gimana caranya? Tadi di Pak Ferry diajarin apa? Nama Pak Ferry nih. Pak Ferry. Caranya gimana? Ini kan manajemen strategik ini udah yang paling top ini, udah paling ujung mau lulus nih. Udah punya ilmu dari tahun semester 1 sampai semester 4 udah punya ilmu. Gimana cara mewujudkan dari sisi manajemen pemasaran? Oh, saya harus memasarkan sesuai segmen misalnya. Sesuai segmen, Pak, karena kan produk kita nih segmented untuk anak-anak, untuk orang dewasa, orang tua. Nah, pemasaran saya harus sesuai dengan segmen saya. Kemudian saya pemasarannya di daerah yang banyak anak sekolahnya misalnya. I don't know. Misalnya, oh karena saya manajemen keuangan nilai saya baik, saya dapat ilmu misalnya saya harus benar-benar memperhatikan cash inflow-nya saya. Oke, nih Mbak Sabandoro Ajeng. Untuk mencapai tujuan perusahaan kita harus fokus dengan penetapan tujuan perusahaan tersebut, terus mengelola sumber daya, melakukan monitoring sama evaluasi. Nah, ini masuk akal. Jadi harus dimonitor, evaluasi Mbak Roro aja. Good. Nah, yuk yang lain, lewat mic juga boleh. Biar kita sambil kenalan. Roro Ajeng. Oke. Pak, izin Ya, menjawab, siapa? Pak. Nama saya Anggi Sofia Salacoba. Anggi, Mbak Anggi. Dari posisi di mana sekarang? Hualien, Pak. Oh, gimana kemarin gempa? Safe? Aman? So far aman? Sampai hari ini masih ada gempa tadi jam 11, Pak. Oh ya ampun, terus? Dari banget. tanggal 3 ya, Pak. Dari tanggal 3 sampai sekarang tuh masih ada gempa setiap Iya. Iya, tanggal 3 itu liburan Kang Qingming Jie. Ya liburan. Tapi aman ya? Rumah aman atau masih shock? Serem sih kemarin itu. Kemarin itu kayak ya kan saya di Taipei jadi jam 8:30. Terus kayak itu gempa, saya tuh masih oke, saya harus keluar nggak ini? Memutuskan keluar nggak? Akhirnya saya memutuskan keluar, sampai udah di luar pun masih gerak.
Itu 2 capek menit. kan sih Kang. Oke, yuk Mbak Mbak Anggi. Gimana Gimana tadi caranya, Mbak? pertanyaannya, Pak? Bagaimana cara mencapai tujuan perusahaan untuk misalnya meningkatkan laba itu gimana caranya? Kira-kira gimana caranya? Sebenarnya kalau perusahaan kita kajinya terlalu besar ya Pak. Kalau usaha kecil boleh nggak Pak? Boleh. Jadi maksudnya itu kalau misalnya bangun usaha sih sebenarnya kalau usaha yang kita lihat itu apa sih kebutuhan masyarakat sekitar. Kalau seandainya masyarakat sekitarnya itu kebutuhannya misalnya yang harga yang standar, ya berarti itulah yang kita fasilitasin. Tapi kalau misalnya sekitar kita mungkin lingkungannya itu ekonominya membaik, ya bisa lebih meningkatkan lagi lah harga yang lebih baik lagi gitu. Terus kita iklankan dari berbagai iklan supaya masyarakat sekitar paham apa yang kita jual. Oke, jadi banyak Terus caranya. Terus? ya, Terus yang lanjut. paling penting itu kalau bisa produk kita itu dibedakan dengan produk orang lain agar ada daya Masuk tarik dari akal. produk tersebut. Oke, diferensiasi produk ya, diferensiasi produk, membedakan produk ini dengan produk pesaing. Oke, masuk akal. Iya. Bagus. Terima kasih, Pak. Ya, sekolah di UT nggak sia-sia nih. Oke, yuk yang lain. Saya dulukan yang lewat mikrofon ya, karena lebih saya dulukan yang lewat mikrofon. Oke, mic. Lain ada yang mau coba jawab? Siapa nih? Oke, saya lihat di saya dulukan yang lewat mikrofon ya, karena kadang kalau chat ini kayak kelewatan. Rohmatul Umma menerapkan strategi yang sudah dirancang dan konsisten. Oke, kita punya visi misi, kadang kita harus fokus terhadap visi misinya. Rohmatul nggak sih namanya tadi? Rohmatul. Oke, good. Bapak izin Yes. menjawab. Ya, Silakan. Oke, kalau untuk mencapai tujuan perusahaan kita bisa mengembangkan strategi manajemen strategik dan di manajemen strategik kan banyak cabangnya, ada di keuangan juga, pemasaran, di sumber daya dan semuanya kan di berbagai divisi seperti itu. Jadi pasti perencanaan planning di manajemen strategiknya itu harus bisa lebih baik lagi kayak gitu. Oke, jadi intinya dari strateginya dulu ya di setiap divisi, strategi dari setiap divisi. Oke, good. Very good. Thank you. Nah, you're welcome. Oke, jadi sambil silakan ini ya di chat, nanti saya baca satu-satu. Bagaimana cara mencapai tujuan perusahaan? Jadi ada yang menjawab dengan memastikan strateginya yang dikatakan oleh Mbak Ut. Kemudian kalau misalnya tadi yang dikatakan oleh Mbak Anggi, misalnya mendiferensiasikan produk sesuai dengan segmennya. Kemudian jangan lupa diperkenalkan kepada masyarakat sekitar agar bisa tahu. Betul, masuk akal. Soalnya banyak sekali cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Tapi kita belajar lebih luas lagi. Nah, sebenarnya untuk mencapai tujuan perusahaan ini banyak sekali caranya. Kita bagikan menjadi dua. Kita pilah dulu menjadi dua. Yang pertama, kita harus memahami dulu faktor eksternalnya. Oke, faktor eksternalnya. Oke. Maksudnya faktor eksternal ini ada apa? Faktor eksternal di sini maksudnya adalah faktor-faktor yang di luar dari perusahaan. Faktor-faktor yang di luar dari perusahaan. Contohnya lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan hukum, lingkungan kependudukan, lingkungan sosial budaya. Loh, maksudnya gimana nih Pak? Maksudnya adalah gampangnya contohnya adalah misalnya ketika kita berada di sebuah negara yang sedang konflik, misalnya perang, misalnya perang Rusia Ukraine kemarin ya, atau mungkin ya negara-negara sedang berperang, kondisi ekonominya tidak stabil seperti beberapa tahun lalu Myanmar, dia ada perang saudara. Kira-kira lebih susah atau lebih mudah ketika kita membuat usaha dan memperkenalkan produk kita di negara yang di Jepang, yang so far so good.
atau di Malaysia ya lebih atau di Arab yang stabil. Mana yang lebih susah? Ya pasti men mene me me men memperkenalkan Yang produk tertuju. iya betul, yang ada di negara-negara yang aman ya. Itulah mengapa kita harus memilah dulu faktor eksternal. Oke. Contoh kedua, eee, lebih mudah mana menerapkan atau memperkenalkan negara-negara yang, produk yang berada di negara maju dengan negara yang kurang maju. Misalnya di negara misalnya di Afrika, di Kongo atau di Kenya, dengan kita memperkenalkan sebuah produk aplikasi yang ada di negara misalnya di Cina, berarti beda, penerimaan orangnya beda. Sedang orang yang mungkin di Afrika, mungkin di negara-negara tertentu kayak di I don't know, saya belum pernah ke sana, tapi mungkin di negara Afrika yang mungkin kurang, mereka berkelut dengan permasalahan sumber daya masih, sedangkan di negara maju, dia udah permasalahannya udah bagaimana mengembangkan teknologi. Jadi pasti berbeda. Nah, itulah mengapa untuk mencapai tujuan perusahaan kita harus melihat dari dua sisi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal itu dilihat dari berbagai macam hal. Contohnya lingkungan industri, lingkungan makro, hmm, lingkungan makro yaitu politik, ekonomi, teknologi, hukum, kependudukan, dan sosial budaya. Contohnya, saya di Indonesia ini budayanya adalah mengkonsumsi babi itu agak susah ya. Mengkonsumsi babi agak susah karena kepercayaan. Nah, tapi untuk di negara tertentu nggak masalah. Jadi produk olahan babi bisa terjual bebas. Tapi di Indonesia sedikit berbeda, agak susah. Nah, ini adalah faktor lingkungan sosial budaya. Jadi ketika mencapai tujuan perusahaan, teman-teman harus tahu dulu lokasi, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi hukum, kondisi pendudukan. Baru tahu, mungkin enggak saya jualan babi di Indonesia, bisa mungkin jualan babi di daerah tertentu di Bali, tapi apakah omsetnya tinggi seperti saya jualan babi di misalnya di Taiwan misalnya, pasti beda. Atau jualan ya sesuaikan dengan kondisi tempat perusahaan itu berada. Oke. Yang kedua, itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang ada dalam diri perusahaan sendiri dari dalam. Nah, biasanya perusahaan itu tuh terbagi menjadi beberapa departemen atau divisi seperti pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, dan budaya perusahaan. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Mbak Uun Kuniri ya tadi ya kayak bilang strategi di setiap departemen ya ini dari internalnya ya. Atau tadi yang dikatakan oleh Mbak siapa tadi ya masalah pemasaran, spesifik pemasaran. Nah, ini adalah masalah internal. Tapi jangan lupa mencapai tujuan perusahaan tidak hanya permasalahan internal, tetapi juga faktor eksternal. Oke, sampai sini coba dipahami dulu, di-digest dulu, dicerna dulu. Oke, lanjut. Diskusi lagi. Salah satu cara mencapai tujuan perusahaan ini adalah dengan memperhitungkan budaya perusahaan. Kira-kira apakah ada yang tahu apa itu budaya perusahaan dan contohnya seperti apa dan mengapa budaya perusahaan ini mempengaruhi tujuan perusahaan? Oke, pasti teman-teman pernah dengar budaya perusahaan, budaya perusahaan, budaya perusahaan. Budaya perusahaan itu apa? Contohnya kayak apa? Seperti apa? Dan kenapa ini juga bisa berkontribusi mempengaruhi tujuan perusahaan? Yuk silakan. Apa ini Mbak Sunanti, mendorong inovasi perbaikan pelajaran menciptakan pendidikan yang mendorong karyawan untuk berinovasi proses dan mencapai tujuan perusahaan. Oke, mendorong inovasi. Oke, catch up Sunanti. Mbak Sunanti. Ambil yang ini ya. Diskusi yang baru. Apa sih budaya perusahaan itu? Sunanti.
Budaya perusahaan itu nilai-nilai atau keyakinan, Pak, atau sikap yang ditetapkan perusahaan gitu. Contohnya kayak apa, Mbak? Contohnya itu inovasi dan kreatif. Contoh perusahaan yang menerapkan itu apa? Tahu nggak? Budaya perusahaan mungkin nggak harus yang kayak kreativitas. Oke, bisa yang dia menekankan kreativitas. Budaya perusahaan. Mbak tadi siapa ya? Belum nyebutin nama. Saya nggak bisa ini nulis namanya. Namanya siapa? Mbak siapa yang barusan jawab tadi? Siapa Pak? Uun ada tadi jawab. Oke, enggak yang barusan aja yang masalah budaya perusahaan. Oh, Sunanti, Pak. Mbak Sunanti, oke. Mbak Sunanti posisi di mana? Posisi di Taiwan, di Taoyuan. Oh, di Taoyuan. Udah berapa lama di Taiwan? 4 tahun, Pak. 4 tahun. Sama kayak Mas, tapi siapa tadi ya? Lupa, aduh. Di Taichung tadi. Siapa tadi ya? Mas Trisna. Oke. Mbak Un Mbak Sunanti di Taiwan udah makan enak 4 tahun di Taoyuan. Alhamdulillah. Pernah ke rumah makan Jepang nggak? Di Taiwan. Rumah makan Jepang. Kayak Kura Sushi atau ke ya rumah makan Jepang nggak? Pernah nggak? Ramen. Kemarin. Ramen di Taiwan juga ada ramen. Yang Jepang banget yang kayak sushi gitu. Pernah nggak? Belum pernah. Jepang. Ya kalau makan sushi mah ya udah, Pak. Tapi yang di rumah makan yang dia memang kayak di rumah makan Jepang, bukan yang di Sushi Express kayak Sushi Express. Oh, belum, Pak. Belum. Kalau misalnya di rumah makan kayak gitu tuh mereka kalau misalnya nanti suatu saat coba pasti mereka akan menyapa dengan pakai bahasa Jepang, ya kan? Menyapa dengan bahasa Jepang, pakai selamat datang pakai bahasa Jepang, nggak tahu ngomongnya apa. Cuman itu termasuk salah satu contoh dari budaya perusahaan. Oke, ya mereka menyapa dengan bahasa Jepang, kemudian mereka juga Menyambut atau menyambut dengan bahasa Jepang. Nah, itu salah satu budaya perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya misalnya customer-nya itu merasa bahwa, ini autentik nih Jepang, walaupun dia bukan orang Jepang, tapi dia mengadopsi budaya perusahaan dari Jepang sehingga konsumen percaya bahwa rasanya mungkin akan sama seperti di Jepang. Oke. Lah, apa kaitannya dengan tujuan perusahaan? Ya akhirnya orang jadi percaya dan makin, ternyata mencoba dan membeli. Akhirnya sales atau penjualannya meningkat. Oke. Tuh, saya beri contoh satu. Cari contoh perusahaan yang memang ini budayanya ini beda, contohnya lain. Google, Pak. Kenapa? Dengan siapa? Dengan siapa dulu namanya? Widya. Ya, gimana? Perusahaan Google. Contohnya Kenapa? itu. Perusahaan Google kan dikenal dengan budaya perusahaannya yang inovatif, kolaboratif, dan kreatif. Boleh. Ini Mbak Widya Trisnawati bukan? Iya, Pak, benar. Oke. Iya, Mbak Widya, jadi Google Widya. Oke, jadi Google kan inovatif. Jadi dia kalau misalnya baca di internet, saya belum pernah ke kantor Google. Kantornya itu bikin relax. Jadi karyawan itu relax bekerja di kantor, jadi nggak tegang. Tujuannya apa kalau kantornya dibikin relax, Mbak Widya? Kalau kantor dibikin relax seperti di kantornya Google, ada sofanya, boleh bubuk siang. Kira-kira apa yang terjadi? Karyawannya lebih apa? Meningkatkan mendorong kreativitas karyawan. Betul. Jadinya karyawannya lebih santai. Boleh. Jadi karyawannya nggak tegang. Jadi ketika ditanyai bosnya, ada ide apa? Nggak macet otaknya karena ini. Boleh. Jadi itu ya, itu termasuk budaya perusahaan. Oke, satu lagi yuk. Saya, Pak. Satu lagi. Boleh, dengan siapa?
Mas Trisna. Mas Trisna, silakan Mas Trisna. Contohnya Ambil apa? contoh itu ada perusahaan yang kita kenal itu Netflix. Netflix. Kenapa itu? Ya, karena Netflix Kenapa? ini budayanya itu memberikan karyawan tuh jam kerja yang fleksibel. Oke. Itu demi meningkatkan produktivitas karyawan. Dan untuk meningkatkan itu Netflix ini memberi penghargaan kepada karyawannya gitu. Agar termotivasi gitu membuat ide-ide baru kah. Ide-ide film-film baru ya di Netflix ya. Oke, menarik. Jadi kalau jam kerjanya fleksibel, orang bisa fleksibel harusnya ya. Semoga. Oke, tapi contohnya bagus. Itu ya. Kita lihat yang ada di chat. Mungkin di chat ada siapa nih? Pak, Mbak boleh Kusnul nambahin, Pak? Khotimah. Boleh, Mbak Kusnul. Ya, silakan. Ini saya Hikmah, Pak. Oh ya, Mbak Hikmah. Ya, silakan. Ya, saya mau ngambil contoh dari perusahaan suami saya yang di Jepang ini ya, Pak. Jadi, di mana perusahaan ini tuh membuat karyawannya nyaman. Misalnya, kayak perusahaannya itu memperbolehkan istrinya ikut tinggal gitu. Terus Menarik dong. iya, terus setiap misalkan kayak terakhir kemarin itu kan saya di sini baru datang itu disambut dengan baik, terus apapun yang yang kita perluin itu selalu didukung sama perusahaan. Misalkan kita dibantuin buat pindah-pindahan, terus dikasih apa toh gitu dari perusahaan yang bagus itu semuanya didukung agar suaminya itu agar yang kerja ini betah gitu loh Pak, lama-lama kerja di sini gitu. Nggak kepikiran keluarga di rumah. Iya gitu, bener. Gitu Pak. Menarik. Terus orangnya baik-baik. Orangnya Nggak tahu ya? baik-baik. Terus kayak misalkan kemarin Lebaran kita itu dikasih budget buat makan-makan gitu. Jadi Menarik karyawannya itu sekali. makin betah gitu Pak. Apalagi orang Jepang ini sekarang kan populasinya mengecil ya. Iya benar sekali. Terus ada Jadi, lagi kayak misalkan yang bawa istri di sini terus hamil itu tuh dapat kayak dari pemerintah itu banyak tunjangannya, terus dari perusahaan iya saya juga pernah dengar, gitu. saya dengar itu. Udah di sana aja Mbak, lumayan kan dapat. Iya Pak. Oke, thank you, menarik. Oke, ada lagi? Oke, saya baca yang di chat ya. Oke, Mbak Kusnul Khotimah. Mbak Kusnul Khotimah. Mbak Kusnul tadi menjawab nilai norma ada di dalam organisasi. Nah, contohnya adalah didukung budaya kewirausahaan, didorong mengambil inisiatif, mengambil resiko yang terukur, proyek-proyek baru, ya boleh ya. Tuh, oke, ntar Mbak Kusnul Khotimah. Thank you, Mbak Kusnul Khotimah. Good. Lanjutkan ya materinya ya. Sebelum kita sampai jam 1 kurang setengah jam lagi. Jadi kita tadi udah ngomongin masalah kenapa kita harus berusaha, apa tujuan perusahaan, bagaimana cara menerapkannya, bagaimana cara mencapainya. Ada 2 faktor, eksternal, internal. Nah, kita masuk ke manajemen strategik. Nah, manajemen strategik ini adalah mata kuliah atau sebuah konsep di mana pada akhirnya kita dibantu untuk mencapai tujuan perusahaan tadi. Jadi yang saya tanyakan di awal tadi itu kita belajar ada faktor internal dan eksternal, itu bisa kita kontrol dengan perencanaan dari manajemen strategik. Nah, manajemen strategik adalah usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi yang ditentukan. Sekali lagi, manajemen strategik ini adalah usaha manajerial, usaha pengelola bisnis untuk menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan dengan mengeksploitasi peluang bisnis ya memang kok walaupun bahasanya mengeksploitasi tapi artinya itu adalah menggunakan secara maksimal peluang bisnis untuk mencapai visi dan misi. Oke. Ini adalah hal yang penting.
Komponen pokok manajemen strategik itu ada 4. Yang pertama adalah analisis lingkungan bisnis, analisis profil perusahaan, strategi bisnis, dan visi misi perusahaan. Tadi sudah disebutkan di chat oleh Mbak siapa tadi ya? Saya lupa. Mbak Roro Ajeng kayaknya. Jadi dalam membuat strategi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah perumusan strategi, implementasi strategi, dan pengawasan. Betul sekali. Ini adalah step-stepnya untuk merumuskan strategi. Step-step untuk mengaplikasikan strategi. Jadi dirumuskan, diimplementasi, dan diawasi atau evaluasi. Next, nomor 10. Kemudian siapa yang harus melakukan manajemen strategik ini? Apakah semua orang dalam perusahaan atau hanya segelintir orang saja? Nah, jawabannya adalah sesuai dengan tingkatannya. Nah, misalnya nih, ada yang warna biru ini adalah level fungsional. Artinya dia ini ya termasuk level yang masih menengah ke bawah lah dalam perusahaan. Jadi ada bagian manufaktur, ada bagian HRD atau personalia, pengadaan, engineering, pemasaran, keuangan, dan informasi ya. Keputusan strategi yang ada pada bagian yang berwarna biru ini tentu saja berbeda dengan bagian yang atasnya ya. Business unit ini misalnya kayak direksi, auditor. Nah, kemudian ada lagi yang tingkatan paling tinggi adalah tingkatan korporat, yaitu pemilik perusahaan atau pemilik saham. Oke. Loh, Pak, kenapa harus dibedakan? Pengambilan keputusan strategi dalam setiap tahapan ini kenapa harus dibedakan? Ya karena setiap tingkatan itu ada keterbatasannya sendiri-sendiri. Contohnya misalnya nih, kira-kira kalau karyawan level bawah atau soft floor, kira-kira dapat nggak sih dapat dikatakan dapat mengambil keputusan strategik nggak sih? Kira-kira bisa nggak? Misalnya nih, seorang admin input data, misalnya di perusahaan kan ada staff admin. Kira-kira dia bisa nggak mengambil keputusan strategik? Kira-kira bisa nggak? Ya, sebutkan nama, kira-kira bisa, kenapa? Kalau nggak bisa, kenapa? Izin menjawab, Pak. Silakan, dengan siapa? Asep lagi, Pak. Pak Asep. Enggak apa-apa, enggak. Saya suka kalau yang ini sering aktif. Yuk, Mas Asep, kira-kira bisa nggak kalau misalnya staf administrasi ini mengambil keputusan strategik? Kira-kira bisa Menurut nggak? saya itu tidak bisa, Pak. Sebab Kenapa? keputusan strategik ini hanya untuk prinsipal atau level manajemen atas. Oke. Sudah itu saja, Pak. Oke, thank you. Belum bisa karena itu untuk level manajemen atas. Oke, yang lain. Kenapa ini hanya untuk level manajemen atas? Kenapa? Menyambung dari pernyataannya Mas Asep tadi. Emang kenapa admin nggak bisa ngambil keputusan strategik? Emang kenapa? Emang nggak boleh? Nama? Mbak Kusnul Khotimah. Ya, Mbak Kusnul. Ya, Pak. Karena berpengaruh pada jangka panjang perusahaan. Pinter. Karena berpengaruh terhadap jangka panjang perusahaan. Contohnya keputusan strategik yang berpengaruh jangka panjang perusahaan ini apa, Mbak Kusnul? Kira-kira tahu nggak? Apa contohnya keputusan yang berpengaruh terhadap jangka panjang perusahaan? Kira-kira apa? Keputusan seperti apa sih yang berpengaruh terhadap jangka panjang perusahaan? Naik gaji berpengaruh nggak? Naikkan gaji. Naik gaji berpengaruh nggak? Berpengaruh. Berpengaruh, Bapak.
Nah itu tuh, kira-kira admin staf admin boleh nggak mengatur kenaikan gaji? Boleh nggak kira-kira? Oh saya nggak mau nih gajinya UMR, maunya gajinya seperti Pak Manajer. Boleh nggak? Ya nggak boleh toh Pak. Nggak Pak, boleh ya? Tidak boleh, Pak. tanggapi Pak. Boleh ya? Itu tugasnya manajer atau ownernya. Manajer. Bukannya ownernya ya. Kitanya mah mau-mau aja ya. Saya mah mau aja ngatur-ngatur gajinya, tapi nggak boleh. Nah ini adalah salah satu contoh keputusan strategik. Yuk yang lain, satu orang. Kenapa keputusan strategik ini hanya untuk korporat? Kenapa? Alasannya kenapa? Betulan lagi yuk. Karena Bapak maaf izin menjawab. Mbak Uun. Ya, Ya Mbak Uun, silakan. karena ini kan keputusan yang sangat ini banget gitu, penting banget. Kalau misalkan sampai menentukan keputusan dan menetapkan kebijakan itu kadang bisa berpengaruh pada perusahaan juga. Kedepannya itu bisa betul. Seperti itu. Betul. Ini penting ya, contohnya misalnya kira-kira staf admin boleh nggak mencari berpikir tentang perluasan segmen pasar. Nah, itu kayak susah banget ya. Mungkin bisa, tapi mungkin nggak ada yang mau juga. Orang gajinya seberapa disuruh mikir strategi perluasan pangsa pasar, nggak mau. Nah, ini tapi intinya adalah betul. Jadi jawaban oleh Mas Asep, Mbak Kusnul, Mas Asep, Mbak Kusnul, Mbak Uun itu betul. Keputusan strategik ini adalah keputusan yang diambil oleh top manajerial. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap masa depan perusahaan dan keuntungan perusahaan. Semakin untung perusahaannya yang berhubungan uang nih, nah itu dipikirin oleh yang atas-atas gitu. Nah ini, keputusan yang melibatkan manajemen puncak berpengaruh jangka panjang dan melibatkan sumber dana itu adalah yang termasuk dalam keputusan strategik. Invest mesin contohnya, invest mesin. Boleh nggak staf admin memutuskan invest mesin? Nggak boleh. Biar yang atas-atas yang berpikir. Gitu. Ya sebelum kita kurang seharusnya sampai jam 1.15 ya di Indonesia ya. 1.15. Oke. Berikutnya adalah mazhab atau pandangan dalam manajemen strategik. Nah, pandangan dalam manajemen strategik ini ada beberapa tingkat, beberapa hal. Yang pertama adalah mazhab atau pandangan lingkungan bisnis, yaitu lingkungan bisnis makro dan mikro adalah yang utama. Kemudian mazhab sumber daya, yaitu lingkungan internal adalah yang utama. Kemudian mazhab manajemen strategik berbasis nilai, visi misi adalah yang utama. Kemudian mazhab ilmiah, yaitu formulasi strategi adalah yang utama. Dan mazhab berbagai proses atau konteks, yaitu intuisi dan fleksibilitas yang utama. Nah, maksudnya apa semua ini? Maksudnya adalah, teman-teman ini kan mahasiswa manajemen. Nah, harapannya nanti sebagai seorang manajer, walaupun bukan manajer di perusahaan besar, mungkin manajer bagi bisnisnya sendiri. Nah, setiap manajer atau pemimpin itu punya pandangan yang berbeda-beda, ya. Misalnya, saya itu melihat bahwa lingkungan bisnis eksternal itu lebih penting daripada internal. Atau mungkin si B melihat mazhab lingkungan bisnis mikro itu lebih penting. Kemudian ada juga yang mungkin berpandangan, misalnya nih Mas Asep berpandangan bahwa nggak penting Pak makro mikro, yang penting visi misi perusahaan saya itu jalan, boleh. Mungkin Mbak Uun misalnya, saya nggak penting Pak makro mikro saya nggak terlalu pentingin atau visi nggak terlalu pentingin, tapi ya saya lebih mementingkan formulasi strategi. Ya, yang penting saya bikin strategi aja. Atau mungkin Mbak siapa tadi, Mbak Kusnul mengambil bahwa kalau saya mah intuisi aja yang paling penting, fleksibilitas yang utama. Jadi karena saya sudah bisnis ini adalah intuisi, saya punya intuisi bisnis yang bagus, nggak masalah. Intinya adalah
Manajemen strategik itu membebaskan setiap orang untuk memiliki gaya kepemimpinan sendiri-sendiri, untuk memiliki pandangan sendiri-sendiri ya, sesuai dengan gaya kepemimpinannya. Paham ya? Ya makanya di sini ada berbagai macam pandangan. Oke. Ini saya lewati, catin dulu. Nah. Oke. Lini bisnis contoh. Ini tadi keloncatan. Jadi kembali lagi ke konsep tentang manajemen strategik. Dalam manajemen strategik seperti saya bilang tadi, soft floor atau level-level menengah ke bawah itu tidak bisa mengambil keputusan. Nah, kemudian baru naik ke atas level korporat itu boleh mengambil keputusan dengan lebih strategik. Nah, tapi pada kenyataannya bisnis itu enggak cuman satu bisnis. Ada bisnis-bisnis seperti contohnya Unilever. Tahu ya, pernah dengar ya Unilever ya? Unilever, terus perusahaan seperti P&G itu dia memiliki banyak sekali bisnis. Bahkan dia banyak sekali memiliki perusahaan. Nah, tentu saja keputusan manajerialnya itu juga semakin panjang. Nah, misalnya nih, saya kenalkan dulu apa itu lini bisnis dan bisnis unit. Nah, lini bisnis itu artinya adalah ada beberapa industri yang berbeda. Contohnya, this one. Ini adalah contoh dari perusahaan P&G. Mungkin pernah dengar ya tentang merek P&G. Nah, P&G ini memiliki lini bisnis yang berbeda-beda. Ada yang tentang kecantikan, ada yang produknya itu bergerak di bidang kesehatan, ada yang bergerak di bidang industri rumah tangga. Nah, di lini bisnis ini, misalnya kecantikan, dia memiliki produk-produk sendiri. Ada Olay, atau punya anak perusahaan gampangannya. Bisnis unit atau anak perusahaan. Ada Olay, ada Rejoice, ada Gillette, ada Pantene, ada Head Shoulders. Jadi P&G pemilik bisnis utamanya, kemudian dia ini punya beberapa lini bisnis, misalnya kecantikan, kesehatan, rumah tangga, dan di setiap lini bisnis dia memiliki bisnis unit. Ya, ada punya anak perusahaan sendiri, Olay, kemudian Pantene, Rejoice. Nah, kemudian contoh lagi di kesehatan, dia itu ada contohnya ada Oral-B. Jadi, nah, kalau semacam ini, bisnis yang sudah besar semacam ini, pemilihan atau pengambilan keputusan itu semakin berjenjang ya, semakin berjenjang. Jadi mulai dari level bawah, divisi-divisi yang paling kecil-kecil setiap pabriknya, tuh kemudian manajerialnya naik sampai ke pemilik perusahaan atau P&G. Jadi ini pasti orangnya kaya raya, Bang. Ini adalah contoh-contohnya jenjang-jenjang perusahaan. Tadi kelewatan. Oke. Terakhir. Kurang dikit. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini. Manajemen strategik itu berevolusi, teman-teman. Jadi manajemen strategik itu berevolusi. Jadi kalau tadi ada yang bilang, oh Pak, kalau misalnya level perusahaan, term dari perusahaan atau cangkupan dari perusahaan gede ini terlalu luas, boleh enggak dari usaha kecil dulu? Boleh, karena manajemen strategik ini berevolusi. Mulai dari kalau tahun dulu, beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, orang ini membuat strategi bisnis hanya berdasarkan kacamata keuangan. Kalau keuangan cash inflow-nya lancar, berarti bisnisnya berjalan dengan baik. Oke. Kemudian orang mulai berkembang. Kalau dia sudah bisa merencanakan jangka panjang, maka bisnisnya udah mulai merencanakan strategi dengan baik. Oke, jadi awalnya itu kalau industrinya kecil, mungkin dia hanya merencanakan strategi dari lingkup keuangan.
bisnisnya mulai gede dikit, dia mulai merencanakan dari lingkup perencanaan jangka panjangnya, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kemudian berkembang lagi, dia mulai merencanakan strategi perusahaan dari segala sisi, sampai akhirnya itulah yang tanpa kita sadari kita sudah memiliki sebuah strategi manajemen atau manajemen strategi untuk bisnis kita. Well, intinya adalah manajemen strategi itu berevolusi. Kalau perusahaannya kecil ya, asal cash inflow keuangannya lancar dan kita udah berencana. Dia naik lagi, naik lagi, naik lagi. Seperti yang ada di grafik ini. Oke. Terakhir, kayaknya last terakhir. Yes. Oke, nanti kelanjutan minggu depannya udah habis. Jadi manajemen strategik dulu dan sekarang itu berbeda. Dulu tujuannya membuat manajemen strategik itu memaksimalkan laba, tapi sekarang manajemen strategik ini digunakan untuk mengidentifikasi keuangan dan kelemahan perusahaan. Dulu manajemen strategik ini menggunakan asumsi keberaturan, tidak fleksibel. Sekarang lebih fleksibel. Ya karena ya aspek lingkungan makro lebih banyak yang harus diperhitungkan. Dulu memiliki filosofi ketidakpastian analitis, tapi sekarang kita sudah memiliki rencana yang kita bisa menekan ketidakpastian. Komitmen dulu lebih hasil akhir, sekarang manajemen strategi sekarang itu kita udah dimulai dari merumuskan visi dan misi. Oke. Dulu strategik itu dibuat untuk jangka panjang, sekarang per 3 bulan pun boleh kita melakukan strategi ya. Penjualan 3 bulan ke depan boleh. Ya, sekarang lebih fleksibel dan lebih singkat. Dulu penyusunnya hanya perencana atau pemilik perusahaan, nah sekarang lebih bersama-sama duduk dengan beberapa manajer. Oke. Atau mungkin dengan pihak ketiga, kan sekarang ada konsultan bisnis. Nah, konsultan bisnis itu juga bisa dilibatkan untuk membuat manajemen strategik. Oke, saya rasa ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahan? Ntar saya cek di chat. Mbak Ina, masuk lingkungan berikan perhatian. Apa ini maksudnya Mbak Ina? Oke, masa sumber daya menilai. Oke, good. Ada yang ditanyakan dari materi dari tugas sebelum saya tutup perkuliahan. Saya minta tolong. Maaf. Ya, silakan. Yes. Untuk di layar apa ada rubrik diskusi? Maksudnya ada diskusi yang harus kita ini kan? Di layar tadi udah saya jelaskan yang harus iya. saya sharing. Aku soalnya tadi agak telat aku Pak, lagi di jalan. Oke. Oke, no problem. Tire screen. Oke, bagi yang tadi terlambat, again, bisa lihat layar saya. Setiap minggu ada diskusi yang harus dikerjakan. Sorry. Dengan batasnya 9 Juni, batas akhirnya 9 Juni 2024. Oke. Ada pertanyaan silahkan dijawab. Oke. Batasnya 9 Juni 2024. Bagi yang ketinggalan, tugas 1 sudah saya cantumkan di sini. Deadline-nya sudah ada di sini. Due ini artinya adalah batas akhir pengumpulannya. Tugas 1. Oke, sudah ada juga. Tugas 2 juga sama, sudah saya cantumkan di layar. Due atau deadline-nya itu 26 Mei jam 9.40 malam. Ini sudah ada. Silahkan di-upload supaya tidak dadak. Tugas 3 yang paling penting itu adalah presentasi. Ingat, setiap orang harus membuat 2 slide, berkontribusi 2 slide, dibagi sendiri. Dan tulis nama penanggung jawab slide pada pojok kiri kanan atas slide. Jadi misalnya ini saya bikin 2 slide.
Slide ini saya tulis nama saya di pojok kanan atas kayak gini. Contohnya ginilah. Saya tulis nama saya di sini, insert text box. Bentar. Saya tulis nama saya di sini Aditya. Ini nanti slide ini saya yang bikin kayak gitu ya. Maksimum setiap orang berkontribusi 2 slide. Apabila misalnya nih kelompok 1 misalnya yang kerja cuma 3 orang atau 4 orang, ya udah nggak apa-apa, presentasi 4 kali 2, 8 slide, nggak apa-apa. Jadi kan saya tahu siapa yang bekerja, siapa yang tidak bekerja, gitu ya. Kemudian jangan lupa jadwal presentasi dan materinya silakan lihat di si layar. Mulai dari pertemuan ketiga, oke? Kemudian ada lagi? Oke, Pak thank you, izin diperhatikan. bertanya. Ya, Silakan. terima kasih Bapak. Yuk, ada yang tanyakan lagi? Iya Pak. Saya bertanya Silakan, Pak. Mas Asep. Ya. Perihal tentang corporate yang punya lini bisnis dan unit bisnis, apakah itu tidak termasuk eksploitasi bisnis, Pak? Eksploitasi bisnis. Yes, itu tuh. Ya, apakah itu tidak melanggar peraturan yang ada di Indonesia atau di salah satu negara? Seperti itu, Pak. Oke, thank you. Setahu saya ya, beberapa orang yang memiliki lini bisnis atau bisnis unit yang besar ini, selama dia menyesuaikan dengan peraturan yang ada di perusahaan, dia bayar pajak, kemudian perusahaannya tidak ilegal, terdaftar di Departemen Perindustrian, kemudian lahannya juga tidak dia terdaftar, menurut saya itu it's okay karena lini bisnis ini tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi juga dimiliki oleh kumpulan beberapa saham. Contohnya, pokoknya di Indonesia apa yang punya bisnis besar ya? Mas Pion misalnya, Mas Pion itu kan ada yang bisnis bank, kemudian ada yang bisnis macam-macam, ada yang bank Mas Pion, ada yang ya banyak lah. Selama dia comply dengan peraturan negara tersebut, membayar pajak, terdaftar, tidak ilegal, baik segi bangunan maupun aset, diaudit, saya rasa is okay. Dan tahu saya dengan bisnis yang besar seperti ini, dia tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi dia adalah saham, kumpulan dari beberapa saham yang tentu ada pemegang saham terbesar, tapi juga ada beberapa pemegang saham yang berkontribusi. Nah, tahu saya juga yang paling terkenal Unilever, dan Unilever itu tidak hanya di Indonesia, itu global. Menurut saya ketika dikatakan punya lini bisnis besar itu secara global, tidak di Indonesia saja. Nah, kalau di global itu lebih mungkin lagi. Kayak Unilever itu kan pemiliknya bukan orang Indonesia ya, tapi orang luar negeri. Tahu P&G. Menurut saya itu it's okay karena dia harus comply dengan pemerintah di mana perusahaan itu dibangun. Kayak Google kan banyak sekali produknya. Google, teman-teman pakai Google kan banyak sekali ya. Saya rasa it's okay kalau selama comply. Semoga menjawab. Dan correct me if I'm wrong. Kalau pendapat saya it's okay selama comply dengan peraturan-peraturan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang masih berdiskusi, boleh lewat chat. Terima kasih, Pak. Yes, eksploitasi selama tidak berkorupsi dan tidak merusak lingkungan terdaftar. Ya, seperti kasus-kasus belakangan ini saya rasa it's okay. Makanya kemarin kan ada kasus yang timah itu karena tidak comply dengan eksploitasi lingkungan dan tidak sejalan dengan peraturan pemerintah daerah. Anyway, kita diskusi lagi di minggu depan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kedatangannya. Pesan saya segera kerjakan tugas-tugasnya supaya nggak numpuk. Dan akhir kata, sampai jumpa minggu depan ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.
Kita bisa tutup perkuliahannya ya. Oke, see you semuanya. See you. Terima Oke, kasih, thank Pak. you. Oke. Terima Kak kasih. Aditya. Ya, Yang sama-sama. Oke, bye-bye. bye-bye.